Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Noprita Herari MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Internasional. Dalam presentasi kali ini, saya Andrian Altorik Wahab dan teman kelompok saya Arya Putra Prawira, Dava Aji Pratama, Dava Syauki Jamal, dan Muhammad Syahdan Arfa Gifari. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang peran Indonesia dalam sistem dunia. Analisis apa jadinya dunia tanpa Indonesia dan World System Theory. Teman-teman, coba bayangkan sebentar kalau Indonesia tiba-tiba hilang dari peta dunia. Kira-kira apa yang akan berubah? Apakah dunia akan tetap baik-baik saja atau justru ada hal penting yang ikut hilang? Hari ini kami akan membahas berdasarkan apa jadinya dunia tanpa Indonesia. Bahwa Indonesia ternyata punya kontribusi besar bagi dunia, bahkan mungkin lebih besar dari yang kita kira. Dan di akhir nanti kalian bisa jawab sendiri, apakah Indonesia benar-benar biasa saja atau justru luar biasa? Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya, berikut kalian bisa lihat dulu di sini ada faktor-faktor utama apa jadinya dunia tanpa Indonesia. Oke, selanjutnya ini buku Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Pada bagian awal menekankan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan global. Indonesia bukan hanya negara berkembang biasa, melainkan memiliki posisi strategis yang dapat memengaruhi stabilitas dunia. Hal ini didasarkan pada faktor geografis, kekayaan sumber daya alam, serta keberagaman budaya yang dimiliki. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai kontribusi ideologis Indonesia terhadap dunia. Dalam konteks global yang sering diwarnai konflik, nilai-nilai toleransi dan keberagaman menjadi hal yang sangat relevan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berkontribusi secara material, tetapi juga secara normatif dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai. Selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kontribusi Indonesia terhadap dunia dalam sistem global. Yang pertama itu ada stabilitas kawasan dari aspek geopolitik. Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya melalui ASEAN. Indonesia aktif sebagai mediator konflik dan mendorong kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Yang kedua ada dari lingkungan global. Dari aspek lingkungan global, Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Keberadaan hutan ini berkontribusi dalam menyerap karbon dan membantu mengatasi perubahan iklim global. Selanjutnya yang ketiga ada dari aspek ekonomi. Indonesia merupakan salah satu pemasok sumber daya alam strategis, seperti nikel dan batu bara. Nikel khususnya memiliki peran penting dalam industri baterai dan kendaraan listrik, sehingga menjadikan Indonesia bagian penting dalam rantai pasok global. Yang keempat dari aspek sosial dan budaya. Indonesia memberikan kontribusi melalui nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang tercermin dalam Pancasila. Nilai ini relevan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih damai. Dan selanjutnya yang terakhir itu yang kelima ada Indonesia juga berperan dalam diplomasi global, yaitu melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teori dan analisis World System Theory. Teori, maaf. Merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1970-an. Teori ini melihat dunia sebagai satu sistem ekonomi global yang terstruktur melalui pembagian kerja internasional. Dalam sistem ini,
Negara-negara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu core, semi-periphery, dan periphery. Wallerstein 1974. Negara core merupakan negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi tinggi serta mendominasi sistem global. Negara periphery merupakan negara yang cenderung bergantung pada ekspor bahan mentah dan memiliki tingkat perkembangan yang lebih rendah. Sementara itu, negara semi-periphery berada di antara keduanya dan memiliki karakteristik campuran. Menurut penelitian dalam Jurnal Hubungan Internasional, teori ini menekankan bahwa ketimpangan global terjadi karena adanya eksploitasi sumber daya dari negara pinggiran oleh negara inti melalui sistem kapitalisme global. Selain itu, teori ini juga menunjukkan bahwa negara semi-periferi memiliki peluang untuk naik kelas, meskipun menghadapi berbagai tantangan struktural. Anastasi 2023. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Dari studi kasus hilirisasi nikel di Indonesia yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya tadi, yang bisa kita simpulkan adalah dulu Indonesia hanya mengekspor bahan mentah sehingga berada di posisi periperi, yaitu negara yang bergantung dan memiliki nilai tambah rendah. Namun, sekarang dengan adanya kebijaksanaan hilirisasi, Indonesia mulai mengolah nikel di dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia naik ke posisi semi-periperi karena sudah memiliki industri pengolahan dan mulai terlibat dalam rantai produksi global, khususnya dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Nah, kesimpulannya Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai bertransformasi menjadi aktor penting dalam industri global. Ke depan, jika hilirisasi terus dikembangkan dan dikembangkan oleh teknologi serta sumber daya manusia yang kuat, maka Indonesia memiliki potensi besar untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi dalam sistem dunia, bahkan mendekati negara core. Baik, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.